Mulai kamu. Sebentar, langsung aja. Siapa ini? Santalia? Sarmila? Jadi Ibu berikan aturan dulu ya. Yang pertama, kamu nanti memperkenalkan diri, kemudian menyebutkan judulnya, kemudian membacakan materimu, kemudian kalau sudah selesai kamu menjelaskan, Ibu beri tanggapan dan pertanyaan, kemudian nanti kalau sudah selesai ditutup, kemudian ada pertanyaan dan jawabannya kamu lampirkan di print out semuanya, kemudian dikumpulkan di pos satpam ya. Sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmila. Saya Santalia Gusti. Kami dari 11 AKL 1. 2 orang aja kah? Iya Bu. Oh ya. Di sini kami mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Bayarnya Mie Instan Bagi Kesehatan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Segala orang pasti kenal dengan makanan yang cepat saji bernama mie instan, kecuali mudah diperoleh. Variasi makanan yang satu ini juga mempunyai rasa yang sedap. Ada saja dengan sifat praktis dan rasanya yang senantiasa sedap ini, mie instan juga mempunyai sejumlah resiko. Menurut sejumlah hasil penelitian, tak jarang orang yang mengonsumsi mie instan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan ada sebagian dari mereka yang menjadikan mie instan sebagai makanan pokok mereka setiap hari, ataupun sebagai pengganti makanan jika mereka berada di suatu daerah yang mana mereka tidak mempunyai makanan di daerah tersebut. Bagi mereka yang memiliki kesibukan di luar, biasa menjadikan mie instan sebagai makanan yang sangat praktis. Namun, bagi mereka yang secara ekonomi tergolong rendah, ini dilakukan karena harganya yang relatif murah. Adapun mereka yang sering mengonsumsi mie instan karena sangat suka dengan berbagai rasa yang telah tersedia, hingga mie instan sebagai pilihannya. Di samping itu, mie instan merupakan makanan yang tidak sehat karena banyak mengandung zat pengawet dan penyedap rasa hingga berbahaya bagi tubuh manusia. Namun banyak orang yang tidak mengetahui apa bahayanya tersebut. Tidak beberapa hal yang diurutkan di atas. Maka dalam penulisan karya ilmiah akan mengungkapkan bahayanya mie instan bagi kesehatan. Merumuskan masalah. 1. Apa saja yang dapat dikonsumsi mie terlalu sering? 2. Apa saja kandungan yang terdapat di dalam mie dan apa saja pengaruh kandungan tersebut? 3. Sebuah penelitian karya ilmiah. 1. Mengetahui risiko konsumsi mie instan setiap hari. 2. Mengetahui pengaruh buruk jika berlebihan makan mie instan. D. Manfaat penulisan karya ilmiah. 1. Bagi masyarakat, karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai acuan tentang dampak apa saja yang akan terjadi jika mengonsumsi mie terlalu sering. Tujuan pustaka. Menurut Instant Food Test, setiap dalam Mina, 52 negara mengonsumsi 97,7 miliar porsi tahun lalu saja. Di antara konsumen tertinggi adalah Cina dan Hong Kong yang bersama-sama mengonsumsi 40,43 miliar porsi, diikuti oleh Indonesia dengan 13,20 miliar porsi yang dikonsumsi. Asia tidak terlalu ketinggalan dengan 4 miliar mie instan yang dikonsumsi pada tahun 2015. Penelitian Baylor University dan Harvard yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition mengungkapkan bahwa makanan mie instan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Menurut Washington Post, para penelitian menganalisis kesehatan dan diet 11 Korea Selatan antara usia 19 tahun dan 64 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa wanita Korea Selatan berisiko tinggi mengalami sindrom metabolik karena sejumlah besar ramen yang mereka konsumsi. Anehnya hasilnya tidak ditemukan pada peserta yang ilmuwan atribut untuk perbedaan biologis antara jenis kelamin.
Sindrom metabolik sering menyebabkan peningkatan gula darah dan tingkat tekanan darah, menyebabkan resiko yang lebih tinggi dari diabetes, stroke, atau penyakit jantung. Lalu kerap mengonsumsi mie instan dapat meningkatkan risiko timbul penyakit kanker ginjal dan konsumsi mie instan berlebihan itu dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Peran metode pada penelitian adalah karena dengan menggunakan metode penelitian dapat diketahui arah dari penelitian tersebut. Suatu kegiatan dikatakan sebagai suatu penelitian apabila kegiatan tersebut berusaha menguraikan kejadian ataupun fenomena di mana ini dapat digunakan untuk penemuan baru yang objektif tentang sosial ekonomi sesuai dengan latar belakang dan rumusan yang telah disebutkan pada bab selanjutnya. Maka jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini juga dinamakan positif karena berlandaskan pada filsafat positivisme serta sebagai metode artistik karena proses penelitian ini tergantung data yang ditemukan di lapangan. Populasi dalam penelitian merupakan konsumen yang membeli mie instan produk Wingfood di pasar Singgahan dan pasar Jojongan, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Sampel penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan untuk penemuan sampel penelitian ini menggunakan ukuran sampel yang telah ditetapkannya oleh Isaac dan Michael dalam Amos Neulaka 2014. Subjek dan objek penelitian. 1. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadikan subjek masyarakat yang sering mengonsumsi mie instan. 2. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah motivasi untuk masyarakat agar tidak mengonsumsi mie instan berlebihan. Bab 4. Pembahasan. Masyarakat yang pada umumnya mengonsumsi mie instan tiap-tiap hari, mulailah untuk mengurangi dengan tegang waktu 2 hingga 3 hari dan lakukan sampai Anda terbebas dari mie instan sama sekali. Menurut penelitian, rupanya di dalam mie instan terdapat kandungan lilin yang membahayakan kesehatan. Kandungan lilin dalam mie instan berguna untuk membuat mie tak lengket satu dengan lainnya. Dengan seiringnya kita mengonsumsi mie instan, berarti kita juga sudah memasukkan banyak kandungan lilin di dalam tubuh kita. Kandungan lilin tersebut akan merusak metode kerja pencernaan dan tubuh karena baru dapat dicerna oleh tubuh dalam waktu minimal 2 hari. Kecuali kandungan lilin dalam mie instan juga terdapat natrium yang dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, dalam kurung hipertensi, dan mah. Sekiranya dikonsumsi berlebihan dalam waktu yang cukup lama, kandungan natrium ini tentu secara signifikan dapat memunculkan penyakit di atas. Sekiranya ini didasari oleh karena waktu natrium yang bersifat menetralkan lambung, sehingga mengakibatkan lambung Anda dapat mensekreasi asam dalam jumlah yang banyak supaya dapat mencerna. Maka mie instan berubah juga mempunyai kandungan dan zat lainnya dapat membahayakan kesehatan tubuh kita seperti MSG dan penambah rasa. Sekiranya Anda masih mau mengonsumsi mie instan namun mau tetap sehat, Anda semestinya melaksanakan cocok rekomendasi penyajian dan jangan memasak bumbu mie instan secara bersamaan minyak. Karena jika bumbu mie instan dimasak di atas suhu 120 derajat dapat memicu terjadinya sel kanker. Bab 5. Kesimpulan. 1. Mie instan adalah makanan yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita, mengingat banyak zat-zat yang terkandung di dalamnya dan efek yang dapat timbul. 2. Mengonsumsi mie instan yang berlebihan akan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Daftar pusaka http www.group
kita tahun 2015 bahaya KTNL. Sudah, Bu? Sudah? Iya, Bu. Judulnya apa itu? Bahaya mie instan bagi kesehatan ya. Iya. Judulnya sih bagus sekali ya. Penelitiannya di mana? Kamu tadi ngambil di desa mana tadi itu? Daerah mana itu? Yang kamu sebutkan tadi di daerah mana? Mbak? Enggak, daerah-daerah yang kamu dijadikan contoh sampelnya tadi mana itu? Tadi nyebutkan daerah tadi lah. Lain, ada daerahnya disebutkan tadi. Ya Indonesia masih ada daerahnya tadi yang disebutkan. Boyolali, lain-lain. Ada tadi kamu sebutkan nama daerah pas kamu membacakan materi tadi. Coba dilihat, si ibu ingin baca lagi itu, mengulang lagi itu. Nanti aja sudah, nanti ketemu itu. Nah tadi itu kan ada sampelnya daerah. Kemudian sudah kan kamu sudah dengarkan pertanyaannya ya. Kalau penulisannya sistematikanya sudah cukup bagus saja sih sistematika penulisannya ya. Cuma materinya pembahasannya ini kan mengenai mie ya, mie sejuta umat ya kan. Mie itu kan makanan sejuta umat ya kan. Nah kemudian ternyata di balik makanan sejuta umat itu ternyata menyimpan berbagai macam positif negatif makanan tersebut ya kan. Kita tidak bisa menjustis bahwa makanan ini semuanya berpengaruh negatif terhadap kehidupan kita, tetapi juga ada positifnya ya. Ya, yang kamu paparkan di sini semua negatifnya kan? Kalau saya lihat loh ya, karena memang judulnya adalah bahaya mie instan. Kalau dikonsumsi secara terus-menerus, seharusnya judulnya itu begitu. Bahaya mie instan kalau dikonsumsi secara terus-menerus atau berkelebihan. Itu seharusnya judulnya. Jadi karena judulnya cuma bahaya, jadi yang kamu paparkan di sini adalah segi negatifnya saja. Tidak kamu paparkan segi positifnya. Boleh-boleh saja sih ya. Sah-sah saja gitu ya. Nggak ada salahnya orang membuat karya seperti itu. Cuma kita harus tahu karena ini makanan sudah umat. Ini adalah pilihan yang terakhir bagi orang mungkin ya, bagi semua orang. Makan mie adalah pilihan terakhir karena praktis dan sebagainya, ya kan? Kalau dimasak sesuai dengan aturan-aturan atau mungkin dengan berbagai macam cara yang menurut kesehatan itu, contohnya di situ kan kamu memaparkan bahwa instan itu bisa menimbulkan diabetes, penyakit gula atau stroke, jantung dan sebagainya, ya kan? Kalau ini kan pemicu ya, tidak menjadikan faktor utama kalau menurut ibu sih, tapi kan sah saja kalau itu dibuktikan dengan penelitian loh ya. Kalau memang itu dibuktikan, tulisan itu dibuktikan dengan penelitian nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya ini adalah faktor saja, salah satu faktor pemicu penyakit-penyakit itu adalah salah satunya ini ya kan, itu pun kalau dikonsumsi secara berlebihan. Kalau dikonsumsi dengan aturan yang sehat ya mungkin, misalnya contohnya mie instan itu kalau kan sekarang banyak juga mie instan yang secara bahannya alami ya kan, bahannya alami, terus tidak mengandung banyak bahan pengawet, tapi mungkin harganya lebih mahal ya kan. Sekarang kan sudah mulai bermunculan, jadi tidak bisa dikatakan secara garis besar bahwa mie instan itu semuanya berbahaya, karena sekarang sudah mulai muncul mie instan yang sangat sehat ya kan. Itu salah satunya. Sekarang sudah banyak kan yang sudah muncul yang memang dari segi harga memang mahal ya kan. Itu salah satunya. Tapi kalau kamu membahas tentang bahaya mie instan dimakan terus menerus menimbulkan efek yang ini itu ya tidak ada salahnya, karena di situ memang ada, kamu menyebutkan di dalam daftar pustaka itu ada acuannya ya, bahwa secara medis bahwa sudah pernah terbukti bahwa salah satu pemicu terjadinya berbagai macam penyakit adalah diantaranya satu faktornya adalah sering atau mungkin memakan mie instan yang
berkelebihan. Karena apa? Karena pernah ibu membaca, bahkan melihat wawancara orang diwawancari di televisi, di media, itu ada orang yang setiap hari menghabiskan mie berapa ya, lebih dari, kalau menurut dari orang normal lah, dari ukuran normal, ternyata setelah diperiksa juga tidak istilahnya itu tidak ada menimbulkan efek negatif pada dirinya. Jadi itu kan ini kan salah satu aja, tapi jangan ditiru ya kan. Kalau mau makan ya silakan dengan makan yang sehat. Contohnya direbus, kemudian air rebusan pertama dibuang. Ini salah satu cara ya kan. Salah satu cara untuk menghindari negatif-negatifnya itu kalau memang kepingin. Kemudian konsumsi mie instan ini pun memang tidak boleh berkelebihan seperti makanan-makanan yang lain, yang makanan sehat ya kan. Ya ada batasnya lah. Kalau ya minimal 2 hari sekali, itu pun 1 ya kan. Tidak boleh setiap hari makan mie. Bahkan makan mie itu kok jadikan makanan minum obat aja 3 kali sehari ya kan. Terkadang kan gitu. Pagi sarapan mie, siang makannya nasi tambah mie, sore juga mie goreng ya kan. Itu kan tidak boleh ya kan. Itu namanya berlebihan, makanan yang tidak sehat. Semua kalau dimakan dengan berlebihan pun tidak sehat apapun ya kan. Ini bagus materinya ya. Kemudian sekarang pertanyaannya ibu, menurut kalian batas maksimal memakan mie itu berapa kalau sehari untuk ukuran orang-orang dewasa? Kalau ibu tidak berbicara anak-anak ya, anak-anak karena memang tidak diperbolehkan. Orang dewasa itu batas minimal itu orang memakan setiap hari itu berapa kali atau mungkin berapa hari sekali ya kan. Yang kedua, apakah hal ini sudah kamu lakukan? Kamu kan mengangkat materi ini. Apakah kamu melakukan hal seperti ini? Masku melakukan apa yang kamu tulis itu gitu loh. Ya. Itu pertanyaan yang kedua. Ya, silakan dijawab. Ibu, Ya, silakan. pertanyaan pertama, batas minimal makan mie bagi orang dewasa. Jawabannya 2 hingga 3 hari sekali. 2 hingga 3 hari sekali itu pun 1 ya. Iya. Ya. Berarti kalau orang makan setiap hari bagus enggak? Tidak. Nah, tidak. Atau makan sehari 2 itu pun 2 sampai 3 hari itu baru sekali ya. Ya, silakan yang kedua. Jawabannya apa? Apakah hal ini sudah kamu lakukan? Iya sudah. Saya memakan mie 2 hari sekali atau seminggu tidak memakan mie. Oh ya bagus kalau gitu ya kan. Ya memang harus dimulai dari diri sendiri. Kalau melihat orang lain ya supaya menyontoh diri kita gitu ya. Oke ya. Kalau gitu sudah cukup. Silakan disimpulkan nanti pertanyaan dan jawabannya tetap ditulis, diketik, dijadikan lampiran, dikumpulkan semuanya, di print, dikumpul di pos satpam ya. Sudah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian dengan kelompok yang lain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.